Turki, kita juga bisa bertemu saudara-saudari kita yang 6 hari ke belakang kita tidak bertemu, mungkin kita bisa bertegur sapa pada hari Minggu pas di gereja setelah ibadah. Baik, kita berikan tepuk tangan. Lagi. Saya menjawab. Ada besar. Saya menjawab. Sepertinya pertanyaan ini menyasarnya kepada anak muda dan dewasa masuk semua. Berat. Bagaimanakah peran kaum awam dalam menguduskan hari Tuhan? Bagaimana peran kita ini awam dalam menguduskan hari Tuhan? Boleh semua bebas. Pertanyaan ini bebas terbuka. Ada yang mau mencoba? Itu satu. Sip. Awam dalam menguduskan hari Tuhan. Ya, perannya kita aktif dalam gereja lah. Kegiatan gereja itu. Betul, kita berikan tepuk tangan. Ada lagi? Ingin mencoba? Yang kedua untuk melayani Tuhan. Contohnya bagaimana? Oh, contohnya. Apa saja peran yang dalam pelayanan? Contoh. Contohnya kayak miskinan. Oke, betul. Betul, dan tahu pelayanan. Saya jawab. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ini kita sudah mencapai ujung dari penyampaian materi saya. Sebelumnya saya secara pribadi mohon maaf jika penyampaian saya mungkin kurang berkesan atau mungkin penyampaian saya kurang, karena pada dasarnya saya masih belajar, karena saya sebagai mahasiswa saya belum punya modal yang cukup untuk bisa mengajar secara pasti. Saya pribadi mohon maaf. Baik, kembali saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri lagi. Kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Tim saya silahkan ke depan. Magela. Negeri Jogja. Cengek. Bersama saudara seiman.
saya persilahkan untuk duduk kembali. Berdoa. Mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami pada siang hari ini kembali mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami berkumpul di tempat ini dan merenungkan segala firman-Mu. Semoga apa yang telah kami pelajari hari ini menguatkan iman kami dan membawa kami lebih dekat kepadamu. Bantulah kami untuk dapat menguduskan setiap hari kami, terutama pada hari Minggu sebagai hari Tuhan, dengan penuh kasih dan kesetiaan kepadamu. Kami menyerahkan segala usaha dan langkah kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami semua yang hadir di sini, keluarga kami, dan semua orang kami cintai. Semoga rahmat-Mu senantiasa menyertai kami, dan kami dapat menjadi saksi kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selamanya. Semoga kita semua, segala materi yang telah kita terima, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak. Mungkin Pak Elias bisa menambah. Baik, terima kasih. Ini tentang 10 berita halal ya. Kalau tidak salah, dalam 10 berita halal itu saya juga mengakui yang beberapa. Jangan menyebabkan halal berbaktilah kepada saja. Saya minta jelaskan di mana itu atau apa sih perbedaan berhalal, dewa atau yang lainnya. Mohon dijelaskan nanti, itu yang pertama. Yang kedua, persembahan macam apa yang dikatakan memuja berhala. Sementara di zaman Musa, zaman Daud itu kita lihat persembahan itu di bukit yang tinggi atau di batuan yang tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, di zaman Yesus menyempurnakan bahwa di situ Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak
Lalu kemana dengan agama lain yang tidak memuja Yesus atau tidak mengakui Yesus? Terima kasih. Bagaimana dengan agama lain di luar Katolik? Sebelum salah satu konsili yang dilaksanakan, Gereja Katolik mempercayai bahwa keselamatan hanya datang dari gereja. Tapi sekarang tidak. Gereja Katolik itu mempercayai bahwa ada keselamatan di luar gereja. Jadi tidak hanya kita sebagai umat Katolik saja yang diselamatkan. Hal ini tercantum dalam dokumen gereja Nostra Aetate. Itu adalah hubungan antara Gereja Katolik dengan agama-agama di luar Katolik. Tapi Bapak, saya sebelumnya mohon maaf. Pertanyaan Bapak yang pertama, saya tidak mampu menjawab karena hal itu perlu didalami lebih lanjut. Karena begini, perbedaan pada zaman dulu dengan zaman sekarang itu cukup signifikan. Pada zaman dulu, ya saya menjawab saja pada zaman dulu ya. Pada zaman dulu kan itu sangat terpaku dengan Allah. Jadi mereka yang lain di luar Allah itu biasanya menyembah dewa-dewa seperti Belzebul, Baal. Itulah yang dikatakan sebagai penyembahan berhala. Tapi untuk menjawab ini lebih lanjut, mohon maaf, saya tidak berani untuk berbicara karena hal ini diperlukan penelitian lebih mendalam dan posisinya saya belum bisa. Saya pribadi mohon maaf. Baik, mungkin kami sedikit membantu untuk pertanyaan Pak Elias yang pertama, yaitu menyembah berhala Pak Elias ya. Nah, zaman dahulu pada perjanjian lama, bangsa Israel dikatakan menyembah berhala, memang betul Pak. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Berhala. Sekarang kita tidak ada lagi patung, tidak kita lihat gunung, batu jauh lagi dari kita. Nah, jadi berhala untuk zaman sekarang, zaman modern saat ini adalah uang. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi berhala untuk sekarang itu uang. Bukan lagi patung, bukan lagi pohon, bukan lagi gunung. Nah, itu yang sangat nampak, yang sangat kita rasakan di zaman sekarang. Sampai mengabaikan perintah Allah yang ketiga. Salah satu dari subtema ada kita pada hari ini yaitu menguduskan hari Tuhan. Nah, mengutamakan uang sementara berbakti kepada Tuhan, menguduskan hari Tuhan dinomorduakan. Di mana-mana kita lihat dalam pendidikan pasti agama di nomor 1, urutan runtutannya. Nah, jadi prioritaskanlah Tuhan itu di nomor 1. Nah, pekerjaan atau jabatan atau yang lainnya di nomor 2 atau di nomor selanjutnya. Jadi utamakanlah dulu Tuhan. Tuh ya. Jadi untuk penyembahan berhala zaman modern itu adalah uang. Jangan sampai uang mengatur hidup kita. Karena uang bisa menyesatkan kita, melupakan kita kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kami sedikit membantu garis untuk menyembah berhala itu adalah uang. Jangan sampai kita dibudak oleh uang. Mungkin hanya ini saja tambahan dari kami. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami, bisa memilah bahwa uang itu kita yang atur, bukan uang yang mengatur kita. Mari kita bersama-sama menyerahkan hidup kita, keberhasilan kita, usaha kita, semuanya berasal dari Tuhan. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Ibu. Betul, mungkin saya tadi kayaknya fokus ke berhala yang dalam arti lainnya. Selain itu, kalau menurut saya ya Pak, berhala modern itu adalah teknologi. Seperti yang kita bisa lihat, teknologi itu merubah segalanya. Dulu waktu saya masih SD, masih SMP, saya belum punya namanya HP. Saya belum punya HP. Jadi pada masa itu saya larinya lebih ke alam. Tapi setelah saya SMA,
Itu saya mengenal HP, saya jadi orang yang pemalas, jujur. Jadi orang pemalas yang mengurung diri dalam kamar main HP. Terlebih memang jaringan di rumah saya tergolong kuat. Jadi saya memang tidak ada keluar. Sebenarnya benar kata ibu tadi, uang salah satu juga. Semua hal itu diciptakan demi kebaikan. Hanya tergantung kepada kita yang menggunakannya. Apakah kita menggunakannya ke arah yang salah atau menggunakannya ke arah yang baik. Uang, teknologi, jikalau kita menggunakannya salah-salah, tentu saja hal itu akan berdampak bagi kita secara negatif dan mungkin bisa menjadi berhala. Bisa bersyukur, berkumpul dengan umat di gereja dan bisa berkumpul bersama keluarga. Apakah yang saya sampaikan ini ada tertulis di dalam beberapa buku yang dijadikan sebagai sumber referensi untuk kegiatan adik pada pagi hari ini? Berarti tentang rasa syukur ya. Apakah sumber itu ada di buku yang di bawah yang dijadikan dasar untuk menulis karya adik ini? Baik. Kalau pertanyaan Bapak, saya mungkin butuh waktu ya Pak untuk membuka sebentar. Karena buku ini juga cukup tebal. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Lukas sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan pada zaman bangsa Israel pada waktu itu menentukan hari. Kitab suci dalam Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, itu Tuhan sendiri melalui perantaraan Musa menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Hal itu juga dirayakan dalam hari Sabat dan dalam hari Minggu yang kita percaya sekarang. Bagi mereka, hal itu harus disyukuri karena Tuhan sendiri bekerja dengan tangan dan kuasanya sendiri, menurunkan beberapa bantuan berupa kian awan, mana dari atas sebagai makanan. Itu yang dirayakan oleh umat Yahudi pada masa itu. Baik, Bapak, bagaimana? Terima kasih. Ini sudah dijelaskan oleh kakak itu tertera dalam kitab suci. Karena harus ada keterkaitan antara kegiatan-kegiatan kita yang walaupun di gereja, sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu yang saya sampaikan. Contohnya di sini, kalau ucapan syukur itu sebelum pelaksanaan hari Kawah. Jadi umat itu datang ke gereja, memberkati benih, memberkati peralatan gereja pertanian, membawa hasil pertanian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu ucapan syukur yang diterapkan di dalam kehidupan masyarakat, yang dirasakan oleh masyarakat hari-hari itu langsung mengenai kepada kehidupan sehari-hari. Jadi makna itu salah satunya yang menurut saya juga harus dirangkum juga di dalam mungkin penjabaran atau penjelasan, sehingga umat ini sudah tentu memiliki hasrat tersendiri, memiliki budaya tersendiri masing-masing daerah untuk mengucapkan rasa syukur. Hanya sekedar menambahkan, salah satu ensilik Paus yaitu Laudato Si tentang lingkungan. Di situ juga dikatakan tentang apa yang Bapak beritahukan barusan dalam pemberkatan benih, karena Laudato Si itu adalah salah satu dokumen yang berkaitan dengan lingkungan. Di situ kita juga diminta untuk bersyukur. Tuhan masih memberikan kita lingkungan yang pas untuk kita bertanam tadi. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin yang lain ada yang masih penasaran? Pak Mos, silakan untuk menanggapi. Terima kasih kepada mahasiswa dari Setekat Pontianak yang kami menanggapi apa yang disampaikan oleh adik-adik dari mahasiswa ya. Mungkin secara umum ya, karena ini kan menyampaikan pengabaran Injil ya. Mungkin secara khususnya saya tidak menanggapi mungkin apa yang disampaikan satu persatu, tapi yang saya menanggapi di sini lebih secara umum, kan seperti kehadiran adik-adik di sini dari mahasiswa atau berjalan, apa yang disampaikan Pak Lukas tadi itu kalau di Israel atau di Timur Tengah
beda situasi dan kursi dengan kita yang ada di sini ya. Masing-masing bangsanya ya, seperti di Indonesia ini, kalau di Indonesia ini melalui adat bisa diakumulasikan dengan mungkin dengan agama, kemudian juga di Israel gitu. Karena menurut hukum Taurat juga di situ ada adat istiadat juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan manusia di sana, di Israel di sana. Sekaligus mereka itu kalau dikatakan mengucapkan syukur setiap hari Minggu juga iya. Tapi kalau kita di sini mungkin secara tahun kita mengungkapkan rasa syukur kita satu tahun itu sekali. Itu seperti kita saat kita gawai gitu. Tidak salah juga atau tidak ada dalam tatanan atau dalam referensi itu mengatakan bahwa kita ini mengucap syukur itu kapan saja kita. Dia tidak hanya hari Minggu misalnya, tetapi ucap syukur itu saat kita apakah kita di rumah juga kita sebanyak secara pribadi kita berdua secara pribadi juga itu ucapan syukur juga. Nah itu makna ucapan syukur itu kalau saya rasa ya tidak terpaku ke dalam apa yang pembahasan ada itu, tapi secara umum demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Benar yang Bapak katakan bahwa ini tidak hanya menyangkut hal-hal secara khusus, secara melanjut seperti itu, tapi hal ini umum. Mungkin tadi Ibu menambahkan tentang contohnya seperti pemberkatan di KW gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Tapi sebenarnya kita mengucapkan syukur pada Tuhan luas. Salah satu hal paling simpel yang kita syukur dari Tuhan adalah kita masih bernapas hingga sekarang. Itulah salah satu hal yang patutnya kita syukuri. Tidak hanya setiap minggu, tapi setiap saat. Baik Bapak, terima kasih anggarannya. Baik, apakah ada yang lain yang mungkin ingin membagikan pengalaman diri melalui sakramen tobat, doa dan perbuatan kasih? Hal ini juga menjadi momen untuk mempererat persaudaraan, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas. Seperti yang saya bicarakan tadi, hari Minggu adalah hari di mana kita melihat atau flashback hal-hal yang sudah kita lewati dalam kurun waktu 6 hari ke belakang. Kita bersaksikan apakah yang sudah kita lakukan itu sejalan dengan Tuhan. Jadi pada hari itulah kita merefleksikannya. Baik, di dalam kitab suci memberikan panduan tentang bagaimana umat Katolik diharapkan untuk berperan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalam Keluaran bab 20 ayat 8 sampai 11, panggilan untuk menguduskan waktu. Hari Sabat bukan hanya waktu untuk beristirahat secara fisik, tetapi juga untuk mempersembahkan waktu kepada Tuhan dalam doa, ibadat, dan refleksi. Kedua, Kejadian bab 2 ayat 2 sampai 3. Ini adalah rujukan tambahan untuk konteks hari Sabat. Teladan bagi manusia. Istirahat pada hari Sabat adalah undangan untuk meladani Allah, menyelaraskan hidup dengan kehendaknya. Ketiga, dalam Injil Markus bab 2 ayat 27 sampai 28 dikatakan bahwa hari Sabat sebagai berkat. Yesus menegaskan bahwa hari Sabat dimaksudkan sebagai karunia untuk manusia, memberikan waktu untuk beristirahat dan memperbarui hubungan kita dengan Allah. Dan terakhir dalam Lukas bab 24 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa kebangkitan sebagai puncak iman. Peristiwa ini sangat menjadi dasar bagi umat Kristen untuk meneruskan hari Minggu sebagai hari Tuhan, memperingati kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Karena pada hari itu memang hari kebangkitan Yesus sendiri. Kita percaya bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kemenangan dari dosa dan maut. Karena Yesus turun ke dunia, kita menembus dosa kita manusia. Baik, saya juga mengambil dari buku dokumen Konsili Vatikan II. Buku ini adalah ensilik dari Paus sendiri saat pertemuan berupa konsili yang besar. Menurut Konsili Vatikan II, khususnya dalam
Dogan gereja berupa Lumen Gentium, artikel ke-6 dan ke-11. Hari Minggu adalah hari yang memperlihatkan gereja sebagai umat Allah yang memuliakan Kristus dan menantikan kedatangannya. Ekaristi sebagai puncak perayaan hari Tuhan, mempertemukan umat beriman dengan Kristus yang memberikan rahmat untuk hidup dalam Lumen Gentium artikel 11. Kaum awam juga dipanggil untuk menjalankan kesucian iman di dunia melalui pelayanan kasih seperti yang dinyatakan dalam Lumen Gentium artikel 36. Oleh karena itu, menguruskan hari Tuhan bukan hanya sekedar kewajiban untuk beribadah, tapi juga kesempatan untuk tumbuh dalam iman, memperjuangkan hidup dan melayani sama dalam Kristus. Seperti yang saya bilang di awal tadi, ini bukan peraturan, bukan arahan. Karena arahan atau peraturan itu bersifat mengekang kita. Tuhan itu tidak pernah mengekang kita untuk datang. Tetapi kita sebagai umat Allah, kita sebagai gereja, kita sebagai umat Katolik, kita dalam hati kita yang paling dalam itu harus mempunyai kerinduan untuk datang pada Tuhan, bertemu dengan Tuhan di rumahnya sendiri, dan kita tetap melayani sesama pada hari itu. Baik, terakhir dari Katekismus Gereja Katolik, buku iman kita sendiri. Hari Minggu sebagai hari Tuhan memiliki makna yang mendalam bagi umat Kristen, baik dalam teologis, liturgis, maupun sosial. Menurut Katekismus Gereja Katolik atau KGK, dalam KGK artikel 2168 dan 2174, hari Minggu menggantikan Sabat sebagai hari perayaan kebangkitan Kristus. Ini adalah hari yang dikhususkan untuk mengenalkannya penyelamatan Allah melalui kebangkitannya, di mana umat Kristen berkumpul untuk merayakan Ekaristi sebagai pusat hidup iman. Dalam KGK 2177, hari Minggu juga menjadi saat untuk memperbaharui komitmen pada Allah melalui doa, ibadah, dan penghentian aktivitas duniawi, seperti yang ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2181 dan 2189. Selain itu, hari Minggu menjadi momen yang mempererat hubungan sosial dengan keluarga, sesama dan kasih, serta melayani mereka yang membutuhkan. Jadi, seperti yang tadi saya bilang juga, mengapa kita tidak menggunakan kata hari Sabat? Bapak Ibu, untuk diketahui, beberapa tradisi kita umat Katolik itu adalah inkulturasi atau penggabungan dari budaya orang Yahudi pada masa Yesus. Mereka memiliki hari Sabat. Bagi mereka Sabat itu sama seperti kita hari Minggu, tapi mereka benar-benar berhenti kerja. Nah, memang pada masa itu ada hukum Sabat dalam Perjanjian Lama, dan hukum itu sangat mengekang. Baik, sekarang saya minta, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas mengenai terima kasih. Pada hari Minggu itu adalah hari Sabat dan hari kebangkitan Tuhan. Salah satu makna yang saya angkat juga adalah ucapan rasa syukur atas 6 hari yang sudah kita lewati, atas segala rezeki, atas segala kesehatan jiwa dan raga yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan sekali itu kita juga bisa bersyukur, berkumpul dengan umat di gereja dan bisa berkumpul bersama keluarga. Apakah yang saya sampaikan ini tertulis di dalam beberapa buku yang dijadikan sebagai sumber referensi untuk kegiatan adik pada pagi hari.